Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktakarina dengan NIM 2248201107. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nutrasetikal yang berjudul pengantar nutrasetikal, kerusakan bahan pangan dan cara pencegahannya. Yang dimana dosen pengampuhnya yaitu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Masuk ke materi saya yang pertama yaitu pengantar nutrasetikal. Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, atau yang dimana disebut dengan zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat pelindungan atau khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan. Nutrasetikal di era post-genomik terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutrasetikal dalam tubuh, yaitu yang pertama, variabilitas atau dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutrasetikal. Yang kedua, makanan mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan mendorong terjadinya respon biologis. Yang ketiga, asam eicosapentaenat atau disebut dengan EPA yang terkandung dalam minyak ikan, theaflavin yang terkandung dalam teh untuk anti-apoptosis BC12, kurkumin dan asam ursolat menjadi jalur apoptosis dalam sel tumor sebagai sasaran. Nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E, mencegah penyakit Parkinson, dan vitamin C mengandung antioksidan dapat menembus penghambatan darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C, dan beta-karotenin untuk menurunkan oksidasi lipoprotein. Yang selanjutnya, fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks, terutama pada buah-buahan dan sayuran. Fotokimia dengan khasiat antioksidan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Fitokimia karotenoid. Separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid di dalam aliran darah. Karotenoid diangkut ke partikel kolesterol kaya lipat. B-karoten dapat diubah menjadi vitamin A, yang merupakan suatu antioksidan dan melindungi dari radikal bebas. A-karoten senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Selanjutnya, likopen. Likopen, manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas, mengatur komunikasi gap junction antar sel. Selanjutnya, lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam untuk melawan radikal bebas. Karotenoid astaxanthin tidak ubah menjadi vitamin A di tubuh, melainkan untuk membantu mengatasi penyakit dengan nerasi manula, nyeri otot, reumatoid arthritis. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan oleh radikal bebas. Antioksidan dalam makanan berupa molekul tambahan seperti air dan vitamin. Antioksidan ditemukan di dalam minyak dan sayur. Jenis-jenis produk pada alam yang digunakan sebagai nutrasetikal, yang pertama yaitu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Yang kedua, produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan.
Bahan pangan dibiarkan di udara terbuka akan mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan adalah jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan yaitu yang pertama, tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya yaitu tepung. Yang ketiga, tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Yang kelima, aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual menyimpang, contohnya jamur pada roti. Selanjutnya, klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan telur mudah rusak, contohnya susu ikan. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar dan waktu penyimpangan. Jenis-jenis kerusakan diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Selanjutnya yaitu mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pengawet suhu. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawatan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme, patogen, dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawatan dengan suhu tinggi meliputi pasteurisasi, penggalengan atau canning, dan blasir atau blanching. Yang kedua, pengawetan. Pengawet kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, serta mencegah oksidasi. Beberapa contoh pengawet kimia yang umum digunakan antara lain asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawet bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi akan terhambat, sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Baiklah, hanya itu yang dapat kita sampaikan dari materi saya tentang nutrasetikal. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.